Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tersesat di tengah kabut pekat, di tempat yang bahkan tidak tercantum dalam peta resmi pendakian? Bagaimana jika arah tak lagi bisa dipercaya, dan satu-satunya yang kalian miliki hanyalah ketakutan yang terus membesar di setiap langkah? Cerita kali ini bukan sekadar kisah pendakian biasa. Ini adalah kisah tentang kesombongan yang dibayar mahal, tentang langkah-langkah yang membawa mereka melintasi batas tak terlihat, batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar. 5 sahabat yang awalnya hanya ingin menikmati keindahan Gunung Salak, perlahan menyadari mereka tidak sendirian di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di malam terakhir pendakian mereka? Dan siapa yang akhirnya tidak pernah kembali? Cerita ini bukan hanya akan membuat bulu kuduk kalian berdiri, tapi juga meninggalkan pesan mendalam tentang bagaimana kita memandang alam dan dunia yang tak terlihat. Teman-teman inspirasi, inilah malam terakhir di Gunung Salak. Sebuah cerita penuh makna inspirasi yang akan membawa kalian menyusuri kegelapan hingga menemukan terang. Jika masih ada jalan pulang. Sebelum kita mulai, pastikan kalian like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, ketegangan, dan pelajaran hidup dari cerita-cerita kami selanjutnya. Karena di balik cerita ini, tersimpan sesuatu yang mungkin akan membuka mata kita semua. Udara sore di Bogor terasa lembab ketika Reza menyalakan rokoknya di teras kosannya. Di hadapannya, 4 sahabatnya, Andre, Fanny, Tegar, dan Yuni, duduk melingkar sambil membahas rencana akhir pekan. Kertas peta usang terbentang di atas lantai, dengan lingkaran merah di salah satu sisi Gunung Salak yang tidak memiliki jalur resmi. Aku dapat info dari pendaki lama, kata Reza sambil menunjuk bagian yang dilingkari. Ada jalur alternatif ke puncak yang belum banyak orang tahu. Lebih cepat, lebih sepi. Tapi ya, butuh nyali. Andre langsung antusias. Serius? Wah, seru tuh. Udah bosan jalur mainstream Tegar mengangguk pelan meskipun tampak ragu. Tapi jalur alternatif itu nggak ada di aplikasi manapun, Res. Aman nggak? Reza terkekeh. Bro, gue udah 2 kali lewat sana. Aman, asal kita patuh sama aturan. Jangan bacot, jangan sompral. Yuni, satu-satunya yang tampak tidak yakin sejak awal, menyela pelan. Kalau nggak resmi, kenapa nggak pernah ada info? Gue pernah dengar cerita aneh soal jalur ini. Fanny menimpali. Ah, paling cerita lama. Yang penting kita naik bareng. Nggak usah parno. Akhirnya mereka setuju. Reza, sebagai yang paling berpengalaman, ditunjuk sebagai pemimpin. Mereka sepakat untuk berangkat Jumat malam agar bisa mendaki saat suhu lebih dingin dan mencapai puncak sebelum fajar Sabtu. Malam itu mereka menyiapkan logistik, tenda, kompor, air, makanan instan, headlamp, dan pakaian hangat. Yuni memasukkan 2 ikat tali rafia ke dalam tasnya. Entah kenapa merasa perlu. Buat jaga-jaga, katanya pelan, walau tak yakin untuk apa. Hari haji tiba. Mereka berangkat dari base camp kecil yang tak terdaftar, melewati kebun teh, hutan bambu, dan jalur tanah yang mulai licin usai hujan siang tadi. Seorang warga tua sempat menyapa mereka di pinggir jalan kampung. Kalian dari mana, nak? Dari kota, Pak. Mau naik gunung? Jawab Reza ramah. Lewat mana? Yang biasa? Enggak, lewat jalur lama. Yang arah barat itu, Pak. Jawab Reza sambil tersenyum. Wajah si bapak langsung berubah. Ia menatap mereka lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya mengangguk pelan dan berkata, hati-hati ya, di atas itu bukan tempat kosong. Langit mulai gelap saat mereka masuk ke hutan pinus. Jalur semakin sempit dan kabut turun perlahan. Mereka belum sadar bahwa sejak memasuki batas jalur lama itu, sesuatu telah memperhatikan mereka. Dan malam pertama baru saja dimulai. Sekitar pukul 10 malam, kabut mulai menebal. Lampu-lampu senter mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Suasana jadi mencekam. Suara tonggeret dan serangga yang tadinya memenuhi malam mendadak lenyap, tergantikan oleh keheningan yang aneh. Hutan seakan menahan napas. Aneh, harusnya pos 3 udah dekat. Gumam Reza sambil menatap kompas yang dipakainya di pergelangan tangan. Jarumnya berputar tak menentu. Kompas lu kenapa? Tanya Andre. Nggak tahu. Kayaknya error. GPS juga nggak jalan.
tambah Tegar yang sudah memeriksa ponselnya sejak beberapa menit lalu. Yuni mulai gelisah. Ia merasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi tiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa selain kabut. Ia melangkah lebih cepat, berusaha mendekati Fanny yang berada di depannya. Tapi saat dia berpaling ke kanan, ia sempat menangkap bayangan putih di balik pohon besar. "Hah, tadi apa?" bisiknya. Tapi ia hanya menggigit bibir, enggan menambah rasa takut di antara mereka. Tiba-tiba, Tegar berhenti mendadak. "Ada orang di sana," katanya pelan, menunjuk ke arah samping. Yang lain menoleh, tapi tak melihat siapapun. "Lo yakin, Gar?" "Iya, barusan banget, kayak cewek berdiri, tapi mukanya nggak jelas." Andre mencoba menenangkan. "Udah, jangan halu. Itu cuma kabut dan senter lo aja." Tegar tak membalas, tapi dari ekspresinya, ia yakin apa yang dilihatnya bukan sekadar bayangan. Beberapa menit kemudian, jalur yang mereka lewati semakin asing. Tak ada penanda, tak ada jejak kaki lain. Vegetasi mulai berubah. Pohon-pohon besar berdiri rapat dan akar menjalar seperti tangan-tangan yang merambat keluar dari tanah. Reza berhenti. Ia mengernyit, menatap sekeliling. "Kayaknya kita muter-muter deh." "Loh, bukannya tadi kita lewat sini?" ujar Fanny. "Tuh, ada batu yang kayak kepala singa itu lagi." Semua menatap batu besar berlumut di sebelah kiri jalur. Benar, itu batu yang sama seperti 1 jam lalu. Tapi Reza yakin mereka sudah berjalan terus, tak pernah berputar arah. "Kita harus bikin camp di sini aja," putus Reza. "Udah malam, kabut makin tebal. Nanti pagi kita cari jalur lagi." Tanpa banyak perdebatan, mereka mendirikan tenda di tanah datar kecil. Udara semakin dingin, menusuk kulit, meskipun mereka sudah memakai jaket tebal. Saat semuanya mulai masuk tenda, angin tiba-tiba bertiup kencang, meniup dedaunan, dan membuat pepohonan bergoyang meski tidak ada hujan. Yuni menoleh pelan ke belakang. Ia kembali melihat bayangan putih berdiri diam. Kali ini lebih dekat. Ia menggigil, tapi tak berkata apa-apa. Dan malam pun menyelimuti mereka, membawa serta sesuatu yang tak pernah mereka undang. Tenda mereka berdiri di tengah keremangan. Diapit pepohonan tinggi yang seperti membungkam suara malam. Di dalam, keempat orang mulai tertidur dalam kelelahan. Hanya Reza yang masih terjaga. Duduk di luar sambil menyalakan rokok terakhirnya. Ia menatap ke arah jalur yang baru saja mereka lewati. Kabut masih tebal, dan sesekali terdengar desir halus angin lewat, tapi tak seperti biasanya. Angin malam itu seperti berbisik. Reza mengernyit. Ia sempat mengira itu suara dedaunan. Tapi, saat ia memicingkan mata dan menahan napas, suara itu menjadi lebih jelas. "Pulang!" bisikan lirih, sangat pelan, tapi nyata. Reza sontak berdiri dan menyorotkan senternya ke segala arah. "Siapa?" serunya. Tak ada jawaban, hanya kabut. Ia kembali duduk, menyalahkan rasa lelah dan sugesti. Tapi saat hendak mematikan rokoknya, ia mendengar langkah kaki dari balik pepohonan. Tap, 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 pelan, ritmis, seperti seseorang berjalan, mendekat. Ia berdiri lagi, kali ini lebih waspada. Langkah itu berhenti mendadak, sunyi. Tapi lalu dari balik pohon, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, melainkan getir dan nyaris menggeram. Reza melangkah mundur. "Andre, bangun bro," bisiknya sambil masuk ke dalam tenda. Andre mengerang. "Apaan sih malam-malam?" "Gue dengar suara. Di luar ada yang jalan," kata Reza cepat. Andre membuka mata, mulai sadar ada yang aneh dari ekspresi sahabatnya. Mereka membangunkan yang lain. Fanny sempat kesal, tapi langsung diam saat mendengar suara ketukan di luar tenda. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. "Siapa yang iseng?" tanya Tegar setengah panik. Tak ada yang menjawab. Ketukan berhenti, tapi kemudian mereka semua mencium bau menyengat, seperti bunga bangkai yang menguar dari luar. Yuni mulai menangis pelan. Ia memeluk lutut, tak mampu menahan rasa takut. "Kita harus pergi. Ini bukan tempat kita," katanya gemetar. Tiba-tiba, tenda bergoyang.
seperti ada sesuatu yang menarik sisi kainnya dari luar. Reza menghunus pisau lipat dan membuka resleting dengan gerakan cepat, namun di luar tak ada siapapun. Hutan kembali diam, tapi saat mereka melihat tanah di depan tenda, tampak jejak kaki kecil, seolah milik anak kecil, berjalan menjauh ke dalam hutan. Dan arah jejak itu bukan ke jalur turun, tapi ke dalam, semakin dalam. Pagi datang dengan langit kelabu. Kabut belum juga pergi, dan sinar matahari hanya menerobos lemah di antara sela pepohonan. Daun-daun basah, udara dingin, dan suasana hening membuat pagi itu terasa jauh dari normal. Mereka berkemas cepat. Tak ada sarapan, tak ada tawa. Semua diam, hanya saling bertukar pandang. Mata Yuni sembab. Ia sempat mengigau semalaman, menyebut nama Ningsih berulang kali. Padahal, tidak ada satu pun dari mereka yang mengenal nama itu. Tegar menunjuk ke jejak kaki kecil yang masih ada di tanah. Itu masih ada. Padahal semalam kita lihatnya jelas, tapi sekarang jejaknya makin banyak. Jejak itu membentuk pola aneh, seperti mengelilingi tenda mereka. Bahkan salah satu jejak berhenti tepat di sisi Reza saat ia duduk semalam. Reza mencoba tetap tenang. Oke, kita turun sekarang juga. Jangan tanya apa-apa, pokoknya ikut gue. Mereka berjalan cepat, tapi jalur yang mereka lalui kemarin kini berbeda. Batu besar yang jadi patokan, yang berbentuk seperti kepala singa, tidak lagi ada. Pepohonan di sekeliling tampak lebih rapat, dan suara alam yang biasa menemani seperti burung atau serangga tetap tak terdengar. Andre mengumpat, "Gila, ini bukan jalur kemarin, kita nyasar res." Reza menggertakkan gigi. Ia tidak menjawab, hanya terus melangkah, membelah semak-semak yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Beberapa ratus meter kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Sebuah papan kayu lapuk berdiri miring, hampir tumbang. Di atasnya tertulis samar. Dilarang masuk, wilayah terlarang sejak 1982. Di bawah tulisan itu ada tempelan foto-foto lama yang sudah pudar. Salah satunya memperlihatkan wajah seorang perempuan dengan baju pramuka lusuh. Di belakangnya, samar-samar terlihat kabut, dan sesosok bayangan putih berdiri jauh di belakang. Yuni terpaku, ia mengenali wajah itu. Itu yang aku lihat di mimpi tadi malam, bisiknya. Reza mencabut papan itu dan membalikkannya. Di belakang ada tulisan tangan, siapa yang memanggil akan ditemani, siapa yang meledek akan dibawa. Seketika, suara tawa kecil terdengar dari atas pohon. Mereka semua menengadah, tapi hanya melihat dahan bergoyang pelan. Fanny akhirnya tak tahan. "Cukup, kita balik arah. Gue nggak mau ke puncak, gue cuma mau pulang." Namun saat mereka berbalik, jalur di belakang mereka telah tertutup rapat oleh akar dan pohon. Seolah hutan menutup dirinya. Tidak ada lagi jalan keluar. Hanya satu arah tersisa, ke dalam, menuju pusat dari semua ini. Langkah kaki mereka kini terasa lebih berat, bukan karena fisik, tapi karena rasa takut yang menempel di dada seperti kabut yang tak mau hilang. Tanpa sadar, mereka telah berjalan hampir 2 jam sejak melewati papan larangan itu. Namun pemandangan di sekitar seperti tak berubah, pohon-pohon besar yang berdiri rapat, tanah basah yang selalu tampak sama, dan suara bisikan halus yang sesekali muncul mengisi kekosongan. Reza mencoba tetap tenang sebagai pemimpin, tapi wajahnya mulai kehilangan warna. Kompas tak bergerak, GPS mati total. Bahkan sinar matahari tak bisa jadi patokan karena kabut begitu tebal. "Kita muter-muter," gumam Tegar pelan. Andre tiba-tiba menghentikan langkah dan berjongkok. Ia menunjuk sesuatu di tanah. Sebuah gelang plastik berwarna biru, kotor, dan penuh lumpur. "Ini kayak yang Fanny pakai semalam," katanya. Fanny memeriksa pergelangan tangannya dan matanya membelalak. Gelangnya memang hilang, tapi ia yakin benda itu tidak pernah jatuh. Ia bahkan tidak sadar kapan hilangnya. "Gue gak pernah lepas ini. Gue tidur pakai, bangun pun masih ada." Suaranya mulai gemetar. Reza menatap sekeliling, lalu memutuskan untuk istirahat sejenak. Mereka duduk di atas batang pohon tumbang. Yuni tiba-tiba merogoh tasnya.
dan mengeluarkan rafia yang ia bawa sejak awal. Ia mulai mengikat tali di setiap batang pohon yang mereka lewati. "Kalau memang kita muter, ini bakal jadi penanda," ujarnya. Tapi saat mereka berjalan lagi, tak sampai 10 menit kemudian, mereka kembali ke batang pohon yang sama, dan tali rafia sudah terikat di situ. "Nggak mungkin, tadi kita lurus terus." Fanny panik. Ia mulai terisak, wajahnya pucat pasi. Tegar mendongak, menatap pohon-pohon tinggi itu. "Apa kita dimainin?" Yuni menunduk. "Aku pernah dengar, jalur lama ini katanya ditutup karena ada pendaki yang hilang dan nggak pernah ditemukan. Tapi bukan karena jurang atau binatang. Mereka katanya diambil." "Diambil siapa?" tanya Andre datar. Yuni tak menjawab. Tapi saat ia hendak bicara lagi, dari kejauhan terdengar bunyi lonceng kecil, seperti suara kalung anak kecil. Kring, kring. Mereka semua diam. Satu-satunya yang bergerak hanya Reza, perlahan berdiri, menggenggam pisau lipatnya. "Jangan bergerak," katanya lirih, tapi terlambat. Dari balik kabut, muncul sesosok tubuh kecil, seorang anak perempuan berdiri membelakangi mereka. Pakaiannya robek dan penuh tanah. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ia tak bergerak, hanya berdiri diam. Yuni terisak. "Itu dia yang dimimpiku." Anak itu lalu mulai berbalik. Tapi sebelum wajahnya terlihat, kabut menebal dengan cepat dan sosok itu lenyap dalam sekejap. Fanny menjerit. Mereka semua lari, tanpa arah. Tanpa tahu mereka sedang mendekati bahaya yang lebih dalam. Langit mulai meredup, menandakan senja datang lebih awal dari biasanya. Kabut kini seperti dinding yang menyekat jarak antar teman. Mereka berlari, tapi suara langkah jadi membingungkan karena gema dan arah yang tak jelas. Saat mereka akhirnya berhenti, hanya Reza, Tegar, dan Yuni yang tersisa di satu tempat. "Mana Fanny? Mana Andre?" seru Reza, panik. Tegar membalikkan badan ke segala arah. Tadi mereka masih di belakang. Yuni terduduk, wajahnya basah oleh air mata. Ia menutup wajahnya, mencoba menenangkan diri, tapi tangannya justru gemetar lebih hebat. Gue bilang juga, ini tempat gak beres. Tegar mengacungkan senter dan meneriakkan nama dua temannya, tapi hanya Gema yang membalas. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Andre berdiri sendirian, napasnya memburu. Fanny tidak terlihat, ia memutar tubuh, mencari dengan panik, hingga akhirnya ia mendengar suara Fanny memanggil, "Andre, di sini." Ia menoleh ke arah suara. Di antara pepohonan, samar terlihat bayangan Fanny berdiri. Tapi ada yang aneh. Wajahnya terlalu pucat, dan senyumnya terlalu lebar. "Andre, sini, ikut aku." Ia melangkah pelan. Namun saat jarak tinggal beberapa meter, tubuhnya mendadak tak bisa digerakkan. Kaki Andre seperti tertanam. Ia mencoba berteriak, tapi mulutnya terkunci. Bayangan Fanny itu mulai berjalan ke arahnya, tapi melayang, tidak menyentuh tanah. Rambutnya kini menjuntai ke bawah, menutupi wajah, dan tubuhnya makin berubah bentuk. Andre hanya bisa menangis dalam diam saat sosok itu mendekat dan berbisik tepat di telinganya. "Kamu udah dipanggil." Sementara itu, Reza, Tegar, dan Yuni menemukan senter Andre tergeletak di tanah, menyala sendiri. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda perlawanan. Tegar menggenggam bahu Reza. "Kita nggak bisa lanjut kayak gini. Kita harus minta maaf atau apalah. Tempat ini nggak nerima kita." Yuni membuka buku kecil dari sakunya. Sebuah buku catatan doa milik almarhum neneknya. Ia mulai membaca pelan ayat-ayat doa. Berharap itu bisa membantu. Angin mendadak berhenti. Hutan jadi terlalu sunyi. Lalu, mereka mendengar suara Andre. Tapi kali ini bukan dari mulutnya. Suara itu berasal dari pohon besar. "Bantu aku di sini." Namun saat mereka menyorotkan cahaya ke pohon itu, hanya ada batang kayu besar berlumut, dan sebuah pakaian kotor tergantung di salah satu dahannya, baju yang Andre kenakan tadi. Yuni menjerit sekuat tenaga, dan hari itu berubah dari pendakian menjadi pelarian. Hari telah gelap. Tanpa matahari, tanpa bulan, dan tanpa bintang,
Kabut menyelimuti hutan seperti kabar duka yang menolak pergi. Hanya senter Reza yang masih menyala, walau cahayanya kian redup dan bergoyang-goyang karena tangan yang gemetar. Mereka bertiga, Reza, Tegar, dan Yuni, berjalan perlahan. Langkah kaki mereka tak lebih dari bisikan di tanah basah. Di hadapan mereka, pohon-pohon seperti bergerak, seperti menjauhkan jalan pulang yang mereka harapkan. Gue gak sanggup lagi. Yuni terduduk, napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat. Kita kehilangan 2 orang, dan kita bahkan gak tahu mereka masih hidup atau... Reza menahan marah. Ia tahu, semua ini salahnya. Ia yang bersikeras lewat jalur larangan. Ia yang terlalu yakin bisa kendalikan situasi. Tegar berdiri tak jauh dari mereka, menatap sebuah batu besar berlumut. Lihat deh, itu batu yang sama kayak tadi pagi. Mereka saling berpandangan. Kita kembali ke titik awal, desis Yuni lirih. Padahal, kita jalan berjam-jam, tak ada yang bicara. Karena semua paham, mereka terjebak dalam lingkaran yang tak bisa dijelaskan logika. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah. Pelan, teratur. Reza menyorotkan senter. Seseorang muncul dari kabut. Perlahan, sosok itu makin jelas. Itu Fanny. Tapi wajahnya terlalu datar, matanya kosong. Pakaiannya kotor seperti terguling di tanah. Tubuhnya bergerak seperti robot, tidak seperti manusia. Fanny, Yuni bangkit perlahan. Fanny menatap mereka, tapi tidak berkata sepatah kata pun. Lalu ia menunjuk ke belakang mereka. Reza dan Tegar membalikkan badan secara refleks. Tak ada siapapun. Namun saat mereka kembali menoleh ke arah Fanny, ia sudah hilang. Yuni menjerit dan jatuh terduduk. Cukup, Reza berteriak ke udara. Apa yang lo mau? Udah, hentikan semua ini. Tiba-tiba terdengar suara dari segala arah. Suara anak-anak tertawa, tawa tipis, seperti dari lorong panjang yang gelap, menyusul dengan derak pohon yang seperti bergerak. Menjepit mereka dari segala sisi. Tegar mencengkeram lengan Reza. Kita harus bakar sesuatu. Api mungkin bisa usir ini semua. Reza mengangguk. Mereka segera mencari ranting dan membakar daun-daun kering di tengah lingkaran. Api kecil menyala, menerangi wajah mereka yang panik dan lelah. Namun nyala api itu justru memperlihatkan sesuatu. Bayangan tubuh tergantung di pohon seberang. Yuni menutup mulutnya, menahan muntah. Itu, Andre. Tegar hendak mendekat, tapi Reza menariknya. Jangan, itu bukan Andre. Sebab tubuh itu bergerak sendiri. Kepalanya miring dan tiba-tiba matanya terbuka. Namun tak ada bola mata, hanya lubang gelap menatap mereka. Keesokan paginya, setelah malam penuh teror dan tanpa tidur, api yang mereka nyalakan telah padam. Tapi jejak kejadian semalam masih jelas. Tanah di sekitar tempat api itu hitam gosong. Pohon tempat Andre tergantung telah kosong, seolah sosok itu hanya bayangan sesaat. Reza mengambil napas dalam-dalam. Kita nggak bisa diam aja. Harus ada yang kita lakukan buat keluar dari sini. Tegar menunjuk tali rafia yang mereka ikat sebelumnya. Aneh, kini tali itu menjulur seperti penunjuk arah. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang mengarahkan mereka. Yuni memejamkan mata. Mungkin mereka yang hilang mau bantu kita keluar. Reza merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan kertas lama yang ia ambil dari balik papan kayu di awal. Kertas itu semula kosong, tapi kini tulisan merah samar muncul. Temukan makamnya, kembalikan yang dibawa. Mereka saling menatap, mencoba memahami maksudnya. Yuni lalu tersadar. Fanny sempat bilang dia ambil kalung dari tanah semalam di tempat kita pasang tenda. Reza langsung membuka tasnya, dan di dalam, terbungkus kain, ia menemukan kalung usang dengan lonceng kecil. Kalung itu mengeluarkan suara lirih. Kering, kering. Ini yang mereka cari, kata Reza pelan. Tegar menambahkan, berarti kita harus balikin ke tempat asalnya.
Tanpa buang waktu, mereka kembali ke lokasi awal mereka pasang tenda. Anehnya, jalur yang semula tertutup kini terbuka. Kabut mulai menipis. Hutan seolah mengizinkan mereka kembali. Saat sampai di titik awal, tanah di sana seperti bergeser sendiri, membentuk cekungan kecil. Reza menunduk, menaruh kalung itu ke dalam cekungan tanah. Begitu kalung menyentuh tanah, angin berembus pelan, sejuk, damai. Tiba-tiba kabut menghilang dengan cepat. Udara terasa segar, dan suara alam kembali terdengar. Burung-burung, serangga, dan desir angin. Mereka berdiri perlahan. Kayaknya kita dibukakan jalan, gumam Tegar, setengah tak percaya. Reza menatap langit yang mulai cerah. Tapi kita belum semua kembali. Yuni menoleh ke belakang. Tak ada Fanny, tak ada Andre. Mereka hanya bertiga. Namun suara samar terdengar dari arah hutan. Terima kasih. Suara anak kecil. Lalu hening kembali. Langkah kaki mereka pelan tapi pasti. Menuju jalur turun yang kini terlihat jelas. Tapi hati mereka tak ringan. Ada yang tertinggal. Ada yang harus dikenang. Dan mereka tahu, kisah ini tak akan mereka ceritakan sembarangan. Karena gunung bukan sekadar tempat tinggi. Gunung adalah penjaga rahasia. Langkah mereka menuruni jalur yang kini terasa asing tapi nyata. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi bayangan samar atau suara-suara dari tempat yang tak terlihat. Namun ketiganya berjalan dalam diam, beban kehilangan dua teman menggantung di pundak mereka lebih berat dari ransel di punggung. Sesekali Yuni menoleh ke belakang, mungkin berharap atau takut melihat bayangan Fanny dan Andre menyusul mereka. Tapi yang ia lihat hanya pepohonan diam dan lorong cahaya di antara celah dahan. Mereka tiba di pos peristirahatan sekitar pukul 11 pagi. Petugas penjaga pos, Pak Darto, mendekat dengan ekspresi panik. "Kalian yang bertujuh kemarin?" Tanyanya terbata. Reza mengangguk. "Sekarang cuma bertiga." Pak Darto menutup mulutnya, lalu menggiring mereka masuk ke pos. Di sana, sudah ada beberapa warga setempat, dan seorang pria tua berwajah keras namun teduh, Pak Atma, juru kunci jalur lama Gunung Gede. Ia menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata, "Kalian lewat jalur yang seharusnya tak dilanggar. Jalur itu ditutup bukan karena longsor, tapi karena arwah di sana masih belum tenang." Reza langsung mengeluarkan kalung yang tadi mereka kembalikan. "Kami nemu ini, dan udah dikembalikan." Pak Atma mengangguk pelan. Kalung itu milik anak kecil yang dulu hilang bersama keluarganya dalam tragedi di jalur itu. Mereka tersesat, dan satu persatu meninggal. Anak bungsunya masih gentayangan mencari jalan pulang. Tegar menunduk. "Lalu, teman kami, Fanny dan Andre?" Pak Atma hanya berkata singkat, "Kalau mereka tak kembali bersamamu, mungkin mereka yang memilih tinggal untuk menenangkan yang belum tenang." Yuni mengerutkan alis. "Maksudnya, mereka dijadikan tumbal?" Pak Atma menggeleng pelan. "Bukan tumbal, tapi penuntun. Kadang, jiwa-jiwa yang kuat dipanggil bukan untuk dihukum, tapi untuk membantu menenangkan yang tersesat." Ketiganya menunduk. Tak ada yang berkata-kata. Namun malam itu, ketika mereka menginap di base camp sebelum kembali ke kota, Tegar terbangun karena suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Ia mendekat pelan, menyingkap tirai. Tak ada siapa-siapa, tapi di kaca muncul embun membentuk tulisan, "Kami baik-baik saja." Tangannya gemetar, tapi entah kenapa dadanya terasa ringan. Ia hanya tersenyum tipis. "Hati-hati di sana, bro." Sudah 2 minggu berlalu sejak pendakian itu. Reza, Yuni, dan Tegar kembali ke kehidupan masing-masing. Tapi tak satu pun dari mereka yang sama seperti sebelumnya. Reza berhenti dari pekerjaannya sebagai fotografer lepas. Ia kini sibuk menulis jurnal dan dokumentasi pendakian. Setiap malam, ia menuliskan ulang semua yang mereka alami. Bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk mengenang. Yuni kini lebih sering mengunjungi panti asuhan. Ia bilang, setiap melihat anak kecil tersenyum, hatinya seperti dipenuhi harapan. Sementara Tegar,
yang dulunya skeptis dan suka bercanda soal hal mistis, mulai rutin ikut komunitas relawan evakuasi pendaki hilang. Ia bilang, kalau bisa bantu satu nyawa saja kembali ke rumah, itu sudah cukup. Mereka bertiga saling janjian bertemu tiap malam minggu. Bukan untuk bersenang-senang, tapi sekadar duduk, ngobrol, dan diam bersama. Seolah menyisakan ruang bagi 2 kursi kosong yang tak pernah diisi. Sampai suatu malam, Reza akhirnya membuka suara. Gue masih ngerasa bersalah, tahu, tegar mengangguk. Kita semua, tapi kalau kita diam aja, itu sama aja ninggalin mereka lagi. Yuni menarik napas dalam. Mungkin ini waktunya kita ceritakan. Reza menatapnya. Kita nggak bisa sembarangan cerita, orang nggak bakal percaya. Yuni tersenyum lirih. Nggak perlu semua percaya. Yang penting ada yang dengar. Biar kisah mereka tetap hidup. Dan malam itu, mereka merekam suara untuk podcast kecil yang dibuat Yuni, Cerita di Atas Awan, sebuah ruang untuk membagikan kisah-kisah yang tak berani diungkapkan banyak orang. Reza memulai pembukaan rekaman pertama dengan suara tenang, namun penuh makna. Malam ini, kami mau berbagi tentang pendakian yang bukan sekadar naik gunung, tapi perjalanan batin, tentang kehilangan, tentang peringatan, dan tentang jiwa-jiwa yang tertinggal. Karena gunung bukan hanya tempat tinggi, tapi tempat yang menyimpan rahasia, yang tak semua bisa pulang darinya. Mereka bertiga diam sejenak, lalu suara rekaman berhenti. Namun tak lama kemudian, terdengar suara kecil dari speaker, meski semua alat telah dimatikan. Terima kasih telah menceritakan kami. Tegar menoleh ke Yuni. Wajah mereka semua pucat, tapi tidak ketakutan. Karena mereka tahu, malam itu, Fanny dan Andre ikut mendengarkan. Teman-teman inspirasi, cerita yang baru saja kalian dengarkan bukan sekadar kisah horor pendakian biasa. Ini adalah cerita penuh makna inspirasi tentang keberanian, kesalahan, dan pengorbanan. Tentang bagaimana manusia terkadang terlalu sombong pada alam. Dan lupa bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Reza, Yuni, dan Tegar bukan hanya bertahan dari sebuah petaka. Mereka juga belajar bahwa setiap langkah yang kita ambil di alam liar, apalagi di tempat sakral seperti gunung, selalu membawa konsekuensi. Tak semua tempat bisa disentuh, tak semua jalur boleh dilalui, meski tampak menggoda atau terlihat sepi. Fanny dan Andre, 2 nama yang tak pernah kembali, bukan hanya menjadi kenangan. Mereka adalah pengingat bahwa kadang ada jiwa-jiwa yang tak pergi untuk dihukum, melainkan dipilih untuk menuntun mereka yang tersesat. Sebuah pengorbanan yang tidak banyak orang tahu, tapi harus selalu dihargai. Teman-teman inspirasi, dari kisah ini kita bisa menarik satu pelajaran besar. Jangan pernah remehkan alam. Jangan pernah angkuh di tempat yang bukan milik kita. Hormatilah alam seperti kita menghormati rumah sendiri. Karena kadang, ada yang tinggal di sana jauh sebelum kita datang. Dan lebih dari itu, jangan pernah lupakan teman yang telah pergi. Karena kadang, kenangan mereka adalah cahaya di tengah kabut perjalanan hidup kita. Cerita ini bukan sekadar cerita menyeramkan, tapi tentang kesetiaan, penyesalan, dan pertumbuhan, tentang bagaimana pengalaman gelap bisa membawa cahaya bagi orang lain, asal kita berani berbagi. Jadi, kalau kamu merasa cerita ini punya makna, kalau kamu merasa ini bukan sekadar cerita kosong, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kisah ini bisa didengar lebih luas. Agar nama-nama seperti Fanny dan Andre tak pernah benar-benar hilang, agar kita semua terus diingatkan bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihargai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, teman-teman inspirasi, dan ingat, cerita penuh makna inspirasi selalu ada, selama kita mau mendengar dan merasakan.